تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, melanjutkan pembahasan kita, itu bab yang ke-59, talqibuhum ahlal haqqi bil alqab al munaffirah, yaitu julukan mereka, ini mereka ahlul bid'ah atau ahlul batil. Di antara pelaku jahiliyah adalah menjuluki ahlul haq, menjuluki ahlul haq, orang-orang yang benar dan membawa kebenaran, dengan julukan-julukan yang membuat manusia lari. Di zaman Rasulullah SAW, mereka sesungguhnya tidak mampu untuk mendustakan risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan mereka pun tidak bisa mengingkari tentang kemuliaan Nabi yang membawa risalah. Nabi diutus oleh Allah SWT dengan mukjizat. Dan mukjizat itu dikatakan mukjizat yang melemahkan. Artinya yang mengungguli di zamannya. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan atau melemahkan mukjizat. Oleh karena itulah Allah SWT sertakan kepada para Nabiullah alaihissalam mukjizat yang paling unggul di zamannya, sehingga mereka tidak lagi bisa berkutik untuk mengalahkan mukjizat yang dibawa oleh Nabi. Di zaman Nabiullah Musa alaihissalam, mukjizat yang Allah berikan pada Musa adalah tongkat, dan yang paling diunggulkan di zaman Musa adalah sihir. Di zaman Nabiullah Isa yang paling unggul adalah pengobatan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan Nabiullah Isa untuk mengobati yang tidak bisa dilakukan oleh dokter manapun pada zaman itu. Di zaman Rasulullah SAW yang paling mereka unggulkan adalah sihir, dan Allah berikan kepada Nabiullah Muhammad SAW Al-Quranul Karim yang benar-benar bisa menaklukkan, menundukkan sihir, karena Al-Quran adalah kalam Allah. Sehingga sungguhnya mereka tidak bisa mendustakan Nabi dan Rasul, karena Allah datangkan mereka bersama dengan mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Allah atau para Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seandainya bukan mereka dari bab kesombongan, mereka pasti mengakui tentang benarnya risalah yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Rasul yang lainnya. Lalu bagaimana caranya agar bisa memprovokasi manusia lari dari para duat yang membawa kebenaran ini? Karena mereka sungguh tidak punya celah untuk menjatuhkan akhlak mereka, mencela dari si akhlak. Karena para Nabiullah alaihissalam ada orang-orang mereka memiliki akhlak yang sangat luhur. Dan mereka juga tidak bisa mendustakan mukjizat yang dibawa oleh Nabi, para Nabi. Maka yang bisa mereka lakukan adalah memberikan gelar-gelar yang buruk. Bil alqabil munaffirah, dengan lakop-lakop yang buat manusia lari. Dari zaman dulu kala, seperti kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalam, ketika menghadapi dakwahnya Nabiullah Nuh, apa mereka katakan? Wa ma naraka taba'aka illal ladzina hum aradiluna badiya ra'i.
kami tidak melihat engkau dan para pengikutmu kecuali orang-orang yang mereka aradhiluna, orang-orang rendahan di antara kami, badia ra'yi, orang yang akalnya pendek, dangkal akalnya, bodoh, tolol. Penggelaran yang mereka lakukan aradhiluna, orang-orang rendahan di kalangan kami, badia ra'yi, orang yang akalnya itu pendek, dangkal. Ini adalah gelaran yang mereka berikan kepada Nabiullah Nuh dan para pengikutnya. Dan gelaran ini pula yang dilakukan oleh para gembong-gembong kekafiran setiap menghadapi Nabiullah, para nabi dan pengikutnya. Memberikan gelar-gelar yang membuat manusia lari. Seperti juga yang mereka sampaikan, yang mereka tuduhkan kepada Rasulullah SAW. Dari si akhlak, mereka sebelumnya mengakui akhlak Nabi, akhlak yang paling tinggi, paling terpercaya. Tapi begitu Nabi menyampaikan risalah kalimat tauhid, dan banyak manusia tertarik dengan dakwah Nabi SAW, maka para pembesar Quraisy berpikir bagaimana caranya agar bisa menghalangi dakwah Nabi ini. Sebagaimana kebiasaan orang-orang kafir, segala macam cara dihalalkan untuk mencapai tujuan. Digelarilah Nabi dengan gelar-gelar yang membuat manusia lari dari Nabi. Apa itu? Kadzab, pendusta, tukang dusta. Bukan hanya ya ini orang pernah berdusta, tapi tukang dusta. Pekerjaan hari-hariannya itu berdusta. Digelari Nabi dengan yaitu sahir, tukang sihir yang memisahkan antara manusia satu dengan yang lainnya. Banyaknya orang mereka beriman kepada Rasulullah SAW dan keluarganya yang belum siap untuk diajak beriman, maka mesti pisah. Digelari juga dengan asatirul awwalin, tukang dongeng. Sehingga Quran dikatakan mereka hanya dongeng-dongeng saja masa lalu. Gelar-gelar yang buruk yang dituduhkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi orang yang paling hebat, paling mulia. Di zaman sekarang, bagaimana orang berusaha untuk menjauhkan dakwah para ulama dan para dai yang mengusung al-haq dengan gelar-gelar yang buruk. Ahlul bid'ah yang sangat benci dengan Ahlus Sunnah menggelari Ahlus Sunnah dengan berbagai macam gelar. Talqibu ahlil huda was shawab bisaibah wal hasyawiyah. Seperti mereka, kata Syekh Muhammad, menggelari orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk di atas petunjuk yang hak dengan gelar as-saibah, as-sabiah. Ini orang-orang sesat, orang yang murtad, sesat murtad, karena meninggalkan agama kakek moyangnya dianggap sesat murtad. Al-Khasyawiyah, orang yang bodoh, orang tekstual, orang pemikirannya itu sangat dangkal, orang yang omongannya sia-sia, nggak ada ilmunya sama sekali. Yang menggambarkan tentang kebodohannya daripada orang tersebut. Ini gelaran yang mereka berikan untuk membuat manusia lari dari Ahlus Sunnah. Ada gelar Wahabi, lalu digambarkan tentang bagaimana Wahabi itu sang penumpah darah, sang tukang mengkafirkan. Tapi ini semuanya dusta. Mereka berusaha untuk memanipulasi, menipu umat dengan yaitu gelar-gelar yang buruk. Menggelari Ahlus Sunnah, ini orang-orang yang mereka dikatakan nawasib. Nawasib
Syiah menggelari Ahlus Sunnah dengan gelar orang yang mereka tidak mencintai Ahlul Bait atau membenci Ahlul Bait. Orang-orang Qadariyah menggelari Ahlus Sunnah dengan Jabriyah. Orang-orang Mu'tazilah menggelari Ahlus Sunnah dengan Khasawiyah, orang bodoh. Ini gelar-gelar yang mereka buat dalam rangka untuk membuat manusia lari daripada Ahlus Sunnah. Harusnya yang menjadi fokus adalah apakah mereka di atas al-haq, hujjah yang kuat atau tidak. Tapi mereka lentarkan gelar-gelar dalam rangka untuk membuat manusia lari daripada alul haq, orang mereka membawa kebenaran. Karena hanya dengan cara itu mereka bisa membuat manusia lari. Menipu umat, memprovokasi umat dengan sungguhnya ujar kebencian, dengan memberikan gelar-gelar palsu, gelar-gelar yang palsu. Ini sangat banyak terjadi di tengah-tengah ini masyarakat, sehingga orang awam terprovokasi untuk kemudian membenci Ahlus Sunnah dengan gelar-gelar yang sangat buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang yang diberikan kesabaran apabila digelari keburukan dan terus mendakwakan al-haq tanpa berhenti, karena sungguhnya Ahlus Sunnah berdakwah dengan hujjah yang kuat, dan dengan cara itulah kebatilan akan lenyap. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.